bagi kita dan hendak memberi berkat. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah pada saat ini kita membangun ibadah PA bersama dengan keluarga kita masing-masing. Mari kita awali ibadah PA dengan kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 18, bait yang pertama dan keempat, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Menebus dengarkan kami yang padamu berseru, buka tingkap anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Marilah kita menyerahkan dan memohon penyertaan dari Tuhan dalam ibadah PA pada malam hari ini dengan kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, pada saat ini Tuhan dengan keterbatasan kami membangun ibadah PA ini bersama dengan keluarga-keluarga kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kami untuk bersama-sama memberikan kami penguatan dalam melaksanakan ibadah PA ini Tuhan. Tuhan, kami juga memohon ampun akan segala kesalahan dan dosa yang telah kami lakukan, sehingga kami layak untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Sebentar kami juga akan membaca sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau membuka pintu hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi firman-Mu kepada kami. Demikian Tuhan, seru doa dan permohonan kami hanya kami serahkan dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita sambut dengan kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 64, bait yang pertama, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Gemerlapan dan
Bacaan kita pada malam hari ini terambil dari Galatia 6 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Saling membantulah kamu, saudara-saudara. Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, ia juga yang akan menuainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, bacaan kita tadi menceritakan tentang Rasul Paulus, di mana pada saat Injil sudah diberitakan dan diterima oleh orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, di situ terjadi banyak pertentangan, di mana orang Yahudi menghakimi orang-orang yang bukan Yahudi bahwa mereka tidak layak menjadi orang Kristen atau pengikut Kristus. Mengapa demikian? Karena orang bukan Yahudi tidak mengikuti ajaran-ajaran bangsa Yahudi. Di antaranya, salah satu contohnya adalah bersunat. Di sini kita diajak oleh Rasul Paulus untuk memahami bacaan di Galatia tadi, bahwa iman percaya orang Kristen bukan diwujudkan dalam bentuk fisik, melainkan sikap Kristiani itu adalah wujud kualitas Kristen yang sejati, yaitu wujud orang itu bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan karakter Kristus. Banyak hal yang menjadi karakter Kristus, salah satu yang bisa diwujudkan adalah sebagai berikut. Sebagai orang yang percaya, kita tidak akan menghakimi saudara-saudara kita yang sedang jatuh. Sebaliknya, kita akan menolong yang jatuh kembali kepada kebenaran Allah serta mengampuninya. Menyadari keberadaan bahwa diri kita juga lemah dan bisa jatuh kapan saja, hal itu membuat kita memunculkan sikap untuk berjaga-jaga agar kita tidak jatuh dalam pencobaan yang sama. Dan tidak menghakimi orang lain memakai standar diri kita sendiri. Karena apa yang kita anggap benar belum tentu benar menurut Allah. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, salah satu ilustrasi yang bisa kita jadikan pedoman saat kita hendak melakukan sebuah kesalahan, yaitu menghakimi saudara-saudara kita, adalah pada saat kita hendak menyalahkan orang, tentu ada satu bagian tubuh yang akan bergerak. Yang akan bergerak tentu yang sering sekali bergerak adalah telunjuk, di saat kita menunjuk orang yang kita anggap salah. Marilah kita lihat sekarang saat kita menunjuk pada orang yang kita anggap salah. Pada saat kita menunjuk orang itu, hanya ada satu jari yang mengarah ke orang yang kita anggap salah. Tetapi di situ ada 3 bahkan 4 jari yang menunjuk ke diri kita sendiri. Itulah yang membuat kita sebagai orang yang percaya harus sadar bahwa tubuh kita sendiri yang diciptakan oleh Kristus sudah memberi tanda bahwa
sebelum kita menyalahkan orang lain, marilah kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Jangan-jangan kita juga sama bersalahnya seperti orang tadi. Karena itu di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa kita tidak boleh untuk menghakimi orang lain. Karena hak untuk menghakimi adalah hak dari Tuhan. Di masa seperti ini banyak sekali orang yang saling menyalahkan. Gara-gara si A, gara-gara si B, sekarang jadi PPKM lagi. Gara-gara si ini dan si itu. Akhirnya kerja kita jadi diskors dulu, kita dirumahkan dulu. Banyak sekali hal-hal yang membuat kita cenderung untuk menyalahkan orang lain. Pada malam hari ini kita diingatkan bahwa kita sekarang harus bisa mengintrospeksi diri kita sendiri sebelum kita menyalahkan orang lain. Jangan sering mencari kesalahan orang lain sebelum kita benar-benar tahu bahwa kita sudah benar. Dan saya yakin bahwa benar itu adalah sesuatu yang harus benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan benar sesuai dengan ukuran kita. Karena setiap manusia mesti akan membenarkan tindakannya. Tidak ada manusia yang menyalahkan tindakannya. Karena itu Tuhan berpesan melalui Rasul Paulus, dengan adanya perdebatan dari bangsa Yahudi dan bangsa yang bukan Yahudi mengenai hukum Taurat. Di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa Tuhan menghendaki orang yang benar-benar percaya kepada Kristus harus melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan karakter Kristus. Salah satu bentuk yang paling utama adalah menghilangkan sikap menghakimi sesamanya. Amin. Tuhan memberkati. Pertanyaan yang untuk bahan diskusi dan sharing di antara anggota keluarga kita masing-masing adalah sebagai berikut. Bagaimana solusi yang tepat dalam menghadapi orang beriman yang suka menghakimi sesamanya? Saya ulangi lagi. Bagaimana solusi yang tepat dalam menghadapi orang beriman yang suka menghakimi sesamanya? Mari kita sambut dengan kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 408. Bait yang pertama, di jalanku ku diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Marilah kita mengakhiri ibadah PA pada malam hari ini dengan kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami, sumber syafaat kami yang hidup. Pada saat ini Tuhan, kami bersyafaat untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia tercinta ini, di mana kami masih menghadapi situasi pandemi yang begitu hebat. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa menjaga dan memberi kebijakan kepada para pemimpin kami. Begitu juga dengan tenaga-tenaga medis, relawan-relawan, TNI, Polri, dan segenap aparat yang terlibat dalam pengendalian pandemi ini. Kami yakin Tuhan juga menjaga mereka. Kami juga bersyafaat untuk persembahan yang telah kami kumpulkan pada saat ini. Kiranya Tuhan menyucikan persembahan ini sehingga berguna untuk memuliakan nama-Mu di dunia ini.
Tuhan, terima kasih untuk firman yang begitu indah kepada kami. Ampunilah kami Tuhan jika kami masih sering menghakimi sesama kami tanpa kami sadari bahwa kami saat menghakimi saudara kami juga menghakimi diri kami sendiri. Demikian Tuhan, seru doa syafaat kami. Kurang sempurnanya hanya kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk